Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Rizan Rashid, NIM 1909124760. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif di Indonesia. Kita masuk kepada fase yang pertama, yaitu bantuan hukum dalam pasal 250 HIR, di mana terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, namun bantuan hukum diperkenankan di persidangan pengadilan saja, dan pejabat pengadilan berkewajiban menunjuk penasihat hukum terdakwa apabila ancamannya adalah hukuman mati. Kemudian selanjutnya yaitu fase yang kedua, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 35 sampai dengan 38, perubahannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai di pengadilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Di dalam KUHP ini diatur lebih lanjut mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Diatur lebih rinci mengenai advokat, yaitu profesi yang bisa memberikan jasa bantuan hukum. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana diberikan penegasan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian yang terakhir, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.